Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Mulai hari ini untuk pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti akan diampu oleh saya, yaitu guru baru di SDN Rajek Wesi 2. Mau kenal nggak? Kalau mau, sebelumnya perkenalkan, nama ibu adalah Siti Mulfiroh. Untuk lebih mudah, boleh dipanggil dengan Ibu Afi. Ibu Afi seperti apa? Kalau mau tahu, boleh datang langsung ke sekolah. Atau kalau enggak, ini ada fotonya. Gimana? Sudah kenal kan? Jadi, mulai sekarang, kalau ketemu sama Ibu Afi di jalan, misalnya, disapa ya. Minimal salam, assalamualaikum gitu. Sama bapak ibu guru yang lain juga sama, ketika berpapasan di jalan disapa. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya anak-anakku yang soleh dan solehah, sesi perkenalannya cukup ya. Yuk kita mulai pelajarannya. Udah siap belum? Tapi sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bareng-bareng ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Nah, selanjutnya itu ada gambar cover buku kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk hari ini kita akan belajar tentang hati tentram dengan perilaku baik. Pelajaran ke-7 untuk kelas 3 SD. Kita akan belajar apa saja? Yang pertama, arti ikhlas. Kemudian yang kedua atau yang B, penerapan perilaku ikhlas. Yang C, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, penerapan perilaku mohon pertolongan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, yaitu arti ikhlas. Ikhlas artinya tulus hati atau bersih hati. Secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah dalam beramal tanpa menyekutukannya. Setiap amal kebaikan harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Tidak boleh karena yang lain. Misalnya, berbuat baik karena mengharap imbalan atau mengharap pujian dari orang lain. Harus diniatkan ikhlas karena Allah. Selanjutnya, orang yang ikhlas memiliki hati yang bersih dari perasaan ingin diberi imbalan atau ingin dipuji orang lain. Orang yang ikhlas disebut mukhlis. Disebut apa? Mukhlis. Jadi orang yang ikhlas disebut mukhlis. Diingat-ingat ya. Oke, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Sudah tahu belum? Kalau sudah tahu, mari kita baca sama-sama. Tahu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa niat menjadi ukuran nilai baik dan buruk suatu amal dalam pandangan Allah. Jadi, menurut pandangan Allah itu diukur melalui niat. Contohnya, perbuatan baik apabila niatnya buruk juga dalam pandangan Allah akan buruk. Sebaliknya, niat baik kalau dilakukan dengan baik dalam pandangan Allah juga akan baik. Kemudian perbuatan yang baik menurut manusia, nah ini menurut manusia ya, jika tidak dilakukan dengan niat yang ikhlas akan sia-sia di hadapan Allah. Nah, perbuatan baik menurut manusia kalau tidak diniatkan secara ikhlas akan sia-sia di hadapan Allah. Misalnya, kita disuruh ibu kita membeli sesuatu di warung, tetapi niat kita tidak ikhlas karena Allah. Niat kita mungkin karena imbalan. Itu berarti niatnya tidak baik, niatnya tidak ikhlas karena Allah. Perbuatannya baik, nurut, diperintah oleh ibu, tetapi karena niat kita yang tidak baik, yaitu karena imbalan, maka sia-sia di hadapan Allah. Oleh sebab itu, segala perbuatan hendaklah dilakukan dengan niat yang ikhlas. Jadi semuanya perbuatan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi harus diniatkan semata-mata ikhlas karena Allah. Itu semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini paham ya anak-anak? Kalau paham, Ibu lanjutkan. Nah, ciri-ciri beramal dengan ikhlas. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Nah, jadi seseorang yang beramal dengan ikhlas, ciri-cirinya yaitu yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh. Melakukan perbuatan baik, beramal itu dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian yang kedua atau yang B, tidak mengharap pujian orang lain. Jadi tidak mengharapkan pujian orang lain, baik diketahui orang maupun tidak diketahui orang, tidak mengharapkan pujian orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak mengharap imbalan. Nah, ini ikhlas, tidak mengharapkan imbalan apapun dari orang lain. Kemudian yang keempat, tidak mengingat-ingat kebaikan yang dilakukan. Jadi kebaikan kita apapun itu yang sudah kita kerjakan tidak perlu diingat-ingat. Dan yang terakhir, tidak terpengaruh dengan pujian orang lain. Itu. Kemudian yang selanjutnya poin B yaitu tentang penerapan perilaku ikhlas. Kita lihat ya, di situ ada gambar dua orang anak, yang satu lagi membersihkan kaca dan yang satu lagi menyiram bunga, menyiram tanaman. Jadi itu salah satu contoh perbuatan
atau perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita praktekkan di rumah ya, yaitu membantu ibu, bisa itu membersihkan kaca, atau bisa menyapu, membantu ibu menyapu, menyiram tanaman, atau yang lain sebagainya. Penerapan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari yang lain. Yang pertama, 1. Menemani adik bermain dengan senang hati ketika ibu sedang memasak. Jadi, ketika kita lihat ibu kita sedang memasak repot, kesusahan, kita bantu ibu kita dengan senang hati. Dengan cara apa? Menjaga atau menemani adik kita bermain. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 2, yaitu membantu teman dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Di situ ada gambar teman kita lagi jatuh misalnya. Kemudian kita bantu, kita tolong tanpa mengharapkan imbalan. Nomor 3, yaitu membersihkan papan tulis dengan ikhlas, tidak mengharapkan pujian guru dan teman. Jadi kita lihat papan tulis, guru sudah menerangkan, sudah selesai, papan tulis penuh. Kita inisiatif menghapusnya dengan ikhlas tanpa mengharap pujian dari guru maupun dari teman. Yang nomor 4, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh dengan ikhlas agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Jadi kita belajar dengan sungguh-sungguh dengan ikhlas agar ilmu kita bermanfaat. Jangan terus belajarnya nunggu orang tua kita menyuruh atau nunggu mendapatkan tugas dari bapak atau ibu guru. Tapi setiap hari kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Walaupun keadaannya seperti ini, daring, belajar di rumah, kita harus tetap semangat belajar dengan sungguh-sungguh dan ikhlas agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu dulu tentang ikhlas. Sampai sini paham atau belum? Alhamdulillah, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke poin C. Poin C tentang apa? Yaitu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia itu membutuhkan pertolongan Allah, khususnya umat Islam. Umat Islam itu mohon pertolongan hanya kepada Allah, nggak boleh memohon pertolongan selain Allah. Maksudnya, misalnya berdoa selain kepada Allah, meminta sesuatu selain kepada Allah, itu tidak boleh. Mohon pertolongan Allah dengan cara berdoa. Dengan cara gimana mohon pertolongan Allah? Dengan cara berdoa. Kita ingin sesuatu, misalnya kita ingin pandai, kita ingin pintar, kita ingin apapun itu, berdoa kepada Allah. Allah melarang setiap hambanya meminta pertolongan dengan berdoa kepada selain Allah. Nah, tadi seperti yang Ibu sampaikan, berdoa tidak boleh selain kepada Allah. Misalnya berdoa minta sesuatu kepada patung, itu tidak boleh. Artinya sudah menyekutukan Allah. Gitu. Kemudian dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi dalam ayat Al-Fatihah surat Al-Fatihah ayat 5 jelas di sini kita menyembah hanya kepada Allah dan kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian yang terakhir yaitu poin D, penerapan perilaku mohon pertolongan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mohon pertolongan Allah agar diberi kemudahan dalam belajar. Di situ ada gambar di dalam kelas sebelum memulai pelajaran harus berdoa dulu, minta sama Allah agar diberi kemudahan dalam belajar. Berdoanya gimana? Seperti yang tadi di awal, yaitu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu ingat ya. Kemudian yang kedua yaitu sebelum berangkat sekolah pamit orang tua dan mohon pertolongan Allah agar diberi keselamatan. Kalau kita sebelum berangkat sekolah harus pamit sama orang tua, salim sama ibu, sama bapak. Jangan pamitnya hanya meminta uang saku, tetapi juga minta didoakan. Selain kita berdoa sendiri, minta didoakan agar kita dalam belajar diberikan kemudahan dan diberikan keselamatan di perjalanan ke sekolah itu. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu berdoa kepada Allah sebelum tidur agar dijaga dari gangguan setan dan mimpi buruk. Kalau kita tidur, sebelum tidur jangan main HP dulu atau jangan bermain yang lain dulu, tetapi sebelum tidur kita harus berdoa. Lebih baiknya berwudu dulu, kemudian berdoa. Doanya bagaimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari gangguan setan dan mimpi buruk. Itu fungsinya. Kemudian yang keempat apa? Yaitu sebelum makan berdoa kepada Allah agar diberi keberkahan dan makanan itu menyehatkan. Nah, di situ ada gambar satu keluarga sebelum memulai makan berdoa terlebih dahulu. Sudah hafal kan doanya? Gimana? Kalau ada yang belum hafal atau ada yang lupa? Kalau lupa, Ibu ingatkan. Yaitu gimana doa sebelum makan? Doa sebelum makan, Robbana. Robbana. Doa sebelum makan gimana? Ayo diingat-ingat. Sudah ingat belum? Nah, kalau sudah ingat gimana? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan dan makanan itu menyehatkan tubuh. Bukan makanannya menjadi sumber penyakit, tetapi makanannya bisa menyehatkan tubuh. Itu. Nah, itu
beberapa contoh penerapan perilaku mohon pertolongan kepada Allah. Di rumah nanti diterapkan ya, dari mulai bangun tidur, dari mulai sebelum tidur harus berdoa bangun sampai mau tidur lagi. Harus menerapkan perilaku ikhlas dan perilaku mohon pertolongan kepada Allah. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Sudah paham apa belum? Nah, kalau sudah, nanti di rumah buku modulnya silahkan dibaca kembali dan dipahami agar lebih paham lagi. Kemudian untuk tugasnya nanti mengerjakan latihan soal pilgan atau pilihan ganda halaman 12 sampai 13. Nanti dikumpulkan ya. Nah, kumpulkannya kapan? Kumpulkannya minggu depan ketika ada pelajarannya lagi. Hari apa? Hari Kamis. Itu paham ya anak-anak? Paham dong? Anak-anak kelas 3 kan solih dan solihah. Nah, itu alhamdulillah kita sudah selesai pelajaran tentang berperilaku, tentram dalam berperilaku yang baik. Setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan apa? Kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk Ibu dan untuk anak-anak semua. Nah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.